Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama membahas berita politik hari ini bersama dengan saya. Dan link original video saya sertakan di deskripsi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya. Pahami isi konteksnya, kemudian kita memberikan tanggapan di akhir. Untuk itu stay tune, kalian juga bebas memberikan tanggapan komentar kalian di kolom komentar tentunya. Let's play this video and let's... Ceplosan minta izin berkuasa, ternyata ada juga kata-kata Prabowo lainnya yang sama parahnya. Prabowo menyebut mereka... Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga ini menang. ungkapan Pak Prabowo. Mohon maaf Pak Prabowo. Pak Jokowi. Jadi, kepada Pak Prabowo. Mungkin ini hati-hati sekali lagi, ini sudah masuk ke tahun politik. Kita boleh bersaing, berkompetisi antar partai, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Titipan saya itu aja. Dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk berkuasa. Kita berkuasa. Kami telah sepakat, kami akan tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Ya, memang sepertinya Prabowo ini sudah tidak tahan lagi, ingin segera berkuasa. Lah ini apa-apaan coba? Lah emangnya sejak kapan kekuasaan itu bisa diminta? Sejak kapan coba? Terus kalau nanti gak dapat izin gimana? Apa mau marah-marah? Atau mau gebrak-gebrak meja? Nah, bukankah Prabowo Subianto dulu juga pernah berkuasa ketika di zaman Orde Baru? Terus apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat itu? Justru banyak sekali para aktivis yang hilang tanpa kabar. Bahkan sampai sekarang keberadaannya pun masih belum ditemukan. Coba bayangkan saja, gak bahaya tak? Nah, sekarang tiba-tiba dengan entengnya Prabowo Subianto meminta izin ingin berkuasa. Lah ini kan bahaya sekali, bener gak? Kembali ke setelan awal. Ya, karena di mata Prabowo menjadi presiden itu ya berkuasa gitu, bukan untuk melayani, bukan untuk membawa negeri ini kepada arah yang lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Enggak gitu ya, Prabowo cuma mau berkuasa. Dan karena selama ini gitu ya, kita juga sebenarnya sudah bisa melihat di Kementerian Pertahanan gitu ya, ketika dia menjadi menteri, apa coba yang sudah dia lakukan selama 4 tahun terakhir ini? Nggak ada. Dia cuma berkuasa, cuma jadi menteri aja gitu. Soal sumbangsi, soal efek dan perbaikan kepada bangsa ini, omong kosong semua, nol. Seperti yang sudah paparkan dalam tulisan sebelumnya, saat ini kita sebenarnya sedang menyaksikan pertarungan antara Prabowo versus Jokowi. Ya, semacam pertarungan lanjutan dari 2 kali kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo memang sudah bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Yang kita semua mengira adalah demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, siapa sangka, ternyata Prabowo masih saja berambisi untuk jadi presiden. Dari partainya saja Gerindra, sebenarnya sudah kelihatan bahwa ambisi Prabowo ini tidak akan pernah padam. Gerindra itu kan partai besar ya, namun kita tidak melihat adanya kaderisasi yang menghasilkan calon-calon pemimpin baru di sana. Sandiaga Uno saja keluar dari Gerindra. Ini bisa jadi cerminan bahwa tidak ada kesempatan buat orang lain di Gerindra untuk nyapres selain Prabowo. Di lain pihak, memang tidak ada larangan untuk maju nyapres lagi. Itu hak Pak Prabowo tentunya. Namun, majunya Prabowo ini kan menimbulkan pertanyaan. Apa Pak Prabowo ini tahan keliling dan kerja keras seperti Presiden Jokowi? Sudah banyak kita dengar cerita-cerita para menteri Jokowi yang sulit untuk mengikuti langkah gesit Pak Jokowi. Awalnya semangat tapi lama keteteran juga. Nggak kuat mengikuti kegiatan Pak Jokowi yang gercep kemana-mana. Terus gimana nanti dengan Pak Prabowo? Itu urusan fisik ya. Ya, mungkin Pak Prabowo akan minum jamu dan juga makin rajin olahraga sebagai persiapan.
Kita doakan agar Pak Prabowo sehat selalu dan kembali ke pertarungan politik antara Prabowo dan Jokowi yang jadinya masih berlanjut. Ini pasti sudah disadari oleh Presiden Jokowi. Sudah difikirkan sejak awal-awal Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi. Saya kira Pak Jokowi itu sudah punya rencana di pikiran beliau. Sudah mengantisipasi jika suatu saat nanti ambisi politik Prabowo kembali muncul ke permukaan. Kubu Prabowo pasti tahu bahwa Presiden Jokowi pasti akan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP. Sedangkan menjelang akhir masa jabatannya, kekuatan politik Presiden Jokowi justru makin kuat. Bukannya jadi bebek lumpuh seperti yang sering digaungkan oleh Amin Rais. Justru Presiden Jokowi makin kuat dan makin mendapatkan dukungan dari rakyat. Sehingga bakal berimbas pada capres yang didukung oleh Jokowi di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, kekuatan besar Jokowi inilah yang diincar oleh Prabowo untuk dimanfaatkan untuk bisnis Prabowo Nyapres. Jadi kalau menurut analisa yang sekarang marak beredar, yang sudah saya paparkan pada pembahasan sebelumnya, saat ini Prabowo sedang memanfaatkan dan sekaligus menghancurkan Jokowi. Reputasi dan prestasi Pak Jokowi dimanfaatkan, namun di lain pihak citra Jokowi juga berusaha dihancurkan. Ini menurut analisa yang kerap dikemukakan oleh para pendukung Pak Jokowi ya, dan saya setuju dengan analisa itu. Sangat masuk akal jika dilihat dari apa yang sekarang ini terjadi. Prabowo nempelin Pak Jokowi terus, pasang foto bersama Pak Jokowi di baliho, menampakkan diri seakan sedang belajar jadi presiden dari Pak Jokowi. Prabowo juga mendekati Gibran, sampai beredarnya isu Gibran yang bakal jadi capres Prabowo. Padahal isu Gibran jadi capres itu kan bisa menambah tuduhan KKN yang kerap dilemparkan oleh lawan politik Presiden Jokowi. Hanya karena Gibran dan Bobi Nasution jadi wali kota. Itu semua bagian dari strategi politik Prabowo. Presiden Jokowi bukannya nggak tahu. Dan dalam pembahasan sebelumnya, saya sudah memaparkan bagaimana Presiden Jokowi melemparkan sentilan-sentilan soal foto di baliho sampai pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemimpin penerus beliau itu harus bisa lari maraton. Prabowo yang merasa tersentil terpancing untuk membalasnya dengan menambah 2 partai baru ke dalam koalisi yang mengusung Prabowo Nyapres, yakni Golkar dan PAN. Di momen ini, saya melihat banyak bahwa Prabowo sedang terjerat dengan permainan yang dirancang oleh Pak Jokowi. Saking semangatnya pengen Nyapres, Prabowo sempat keceplosan menyebut minta izin untuk berkuasa. Bukannya minta izin atau restu rakyat buat Nyapres ya, tapi minta izin untuk berkuasa. Seolah-olah Prabowo sudah pasti menang dan jadi presiden di 2024. Begitu besar ambisinya, sampai tidak bisa lagi ditahan-tahan. Di sini terlihat bahwa walaupun strategi politik kubu Prabowo itu canggih, namun ternyata strategi politik Pak Jokowi jauh lebih canggih. Karena Prabowo malah jadi terjebak dalam ambisinya sendiri. Lihat saja lokasi deklarasi dukungan Golkar dan PAN pada minggu lalu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Prabowo berpotensi melanggar aturan, karena di museum itu tidak boleh ada kegiatan terkait politik. Ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Ada juga pengakuan dari pegawai museum kepada Kompas.com bahwa mereka tidak mengetahui bakal ada kegiatan partai politik pada hari Minggu itu. Wah, gimana nih? Kok melanggar aturan ya? Kedua, selain keceplosan minta izin berkuasa, ternyata ada juga kata-kata Prabowo lainnya yang sama parahnya. Prabowo menyebut mereka tidak malu-malu mengatakan bahwa mereka, Prabowo dan 4 partai pengusungnya itu adalah bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus berani menyatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai saat ini. Loh, Oke guys, kok seperti mengklaim prestasi? Ya seperti itulah dinamika politik hari ini. Ya apapun yang dilakukan atau disampaikan oleh calon presiden pasti akan menjadi perbincangan media. Apalagi pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa minta izin kepada masyarakat untuk berkuasa. Dan juga ya adanya isu-isu tentang kedekatan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi itu seperti menggunakan nama seorang Jokowi untuk menarik dukungan para pendukungnya Pak Jokowi untuk beralih pada Pak Prabowo. Terlepas dari setiap niat atau keinginan yang ada dalam diri Pak Prabowo sendiri, saya rasa itu juga adalah hal yang nggak apa-apa juga sih jika seorang Pak Prabowo menjadikan Pak Jokowi sebagai gurunya. Yang dimana dia mengatakan bahwa Jokowi mengalahkan dia 2 kali secara telak. Dan makanya dia berguru kepada Pak Jokowi. Akan tapi ya seperti itulah. Pasti apapun akan menjadi perbincangan media. Apalagi seperti yang selalu saya katakan bahwa Pak Prabowo ini tidak akan pernah lepas dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Apalagi itu terkait dengan sejarah bangsa Indonesia ini. Ya itu menjadi sebuah pekerjaan tersendiri untuk para pendukungnya Pak Prabowo untuk mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama bisa ya edukasi lah. Tapi semuanya bisa memberikan tanggapan, opini dan
pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Vicky Himpong pamit dulu dan God bless. Bye.